Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru Yogyakarta, Renungan Katolik Selasa, tanggal 10 Juni 2025 menurut Injil Suci Matius bab 5 ayat 13-16, menjadi garam dan terang dunia mewartakan kasih Kristus dengan hidup yang menginspirasi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Inilah firman Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 13-16, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bagian awal khotbah di bukit ini, Yesus memberikan perumpamaan yang kuat untuk menggambarkan identitas dan misi umatnya sebagai garam dan terang dunia. Kedua simbol ini sangat penting dalam konteks kehidupan dan budaya saat itu. Garam bukan hanya bumbu penyedap, tetapi juga berfungsi sebagai pengawet. Dalam masyarakat kuno, garam menjaga makanan tetap awet dan bebas dari pembusukan. Yesus menegaskan bahwa jika garam kehilangan rasa, ia menjadi tidak berguna. Ini menandakan bahwa umat percaya harus memelihara kualitas hidup rohani yang autentik dan berharga. Terang adalah lambang kehidupan, penuntun, dan pengharapan. Kota yang terletak di atas gunung tak mungkin tersembunyi karena sinarnya jelas terlihat. Demikian pula, umat percaya harus hidup terbuka dan membawa terang Kristus kepada dunia melalui tindakan dan sikap nyata yang memancarkan kasih dan kebaikan. Yesus menegaskan bahwa perbuatan baik umat percaya harus menjadi kesaksian yang memuliakan Allah, bukan untuk mencari pujian manusia. Dengan kata lain, kehidupan Kristen harus aktif, berpengaruh, dan membawa harapan di tengah dunia yang gelap. Kutipan hari ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius bab 5 ayat 16, Yesus memanggil kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Ini bukan hanya soal peran pasif, melainkan panggilan aktif untuk hidup yang berpengaruh dan berdampak positif dalam dunia ini. Garam yang menyimpan rasa. Bagaimana kita menjaga rasa kita sebagai garam dunia? Rasa itu adalah kualitas iman kita yang tulus, kasih yang nyata, dan integritas yang terjaga. Jika kita kehilangan rasa, artinya kita kehilangan semangat dan nilai Kristiani yang sejati, yang akhirnya membuat kehadiran kita tak berarti. Terang yang tak tersembunyi. Terang bukan untuk disembunyikan, tetapi harus bersinar terang untuk menerangi orang lain. Terang itu muncul lewat tindakan kasih, kebaikan, kejujuran, dan kesetiaan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika orang lain melihat kebaikan kita, mereka dipanggil untuk mengenal Allah yang memuliakan melalui hidup kita. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kekerasan, dan kejahatan, menjadi garam dan terang adalah tantangan sekaligus kesempatan untuk membawa damai, pengharapan, dan keadilan. Poin-poin refleksi sehari-hari. 1. Apakah saya menjaga rasa, garam, iman saya? Iman yang hidup harus terpelihara melalui doa, sakramen, dan hidup berkomunitas. Rasa iman yang tawar bisa membuat kita kehilangan semangat dan pengaruh. 2. Bagaimana saya memancarkan terang dalam lingkungan saya? Terang bukan hanya soal kata-kata, tetapi tindakan nyata yang membawa harapan dan sukacita kepada orang lain. 3. Apakah saya hidup untuk memuliakan Allah atau untuk mencari pujian manusia? Perbuatan baik harus ikhlas agar Allah yang dimuliakan, bukan diri sendiri. 4. Seberapa konsisten saya dalam memperlihatkan kasih Kristus? Kasih harus nyata dalam sikap, perkataan, dan perbuatan sehari-hari. Tanpa diskriminasi. 5. Apakah saya siap menjadi bergaram dalam situasi sulit dan menantang? Tantangan hidup dapat melemahkan iman, tapi justru di situ kita harus kuat dan menjadi berkat bagi orang lain. 6. Bagaimana saya menjaga integritas pribadi? Garam yang kehilangan rasa bisa diibaratkan integritas yang rusak. Kita dipanggil untuk jujur dan teguh dalam nilai-nilai Kristiani. 7. Apakah saya aktif membawa damai dan keadilan dalam komunitas? Terang dunia membawa perubahan sosial yang positif dan menentang ketidakadilan. 8. Apakah saya terbuka dan tidak menyembunyikan identitas Kristiani? Kota di atas gunung tidak tersembunyi. Kita harus berani hidup sesuai iman secara terbuka. 9. Apakah saya memelihara hubungan dengan Allah melalui sakramen? Sakramen menguatkan rasa dan terang iman kita. 10. Apakah saya menjadi inspirasi bagi sesama untuk mengenal Kristus? Kehidupan yang bercahaya memanggil orang lain kepada Allah. Kesimpulan renungan hari ini, Yesus memanggil kita bukan sekadar untuk percaya secara pasif,
tetapi menjadi agen perubahan dan terang di dunia yang gelap. Kita adalah garam yang menjaga kehidupan, dan terang yang menerangi jalan bagi sesama. Menjadi garam dan terang berarti memelihara iman yang hidup, berakar dalam kasih, dan berbuah nyata dalam perbuatan baik. Dengan melakukan ini, kita bukan hanya mengubah dunia sekitar, tetapi terutama memuliakan Bapa di surga. Mari kita merenungkan bagaimana hari ini kita dapat memperkuat rasa, garam, iman, dan memancarkan terang kasih dalam setiap aspek kehidupan, sehingga dunia mengenal dan memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Doa penutup. Tuhan Yesus, Engkau telah memanggil kami menjadi garam dan terang dunia. Tolonglah aku untuk memelihara iman yang hidup dan memancarkan kasih-Mu lewat segala tindakan. Jadikan aku saksi yang setia dan berani dalam dunia yang membutuhkan terang-Mu. Semoga aku selalu hidup untuk memuliakan Bapa di surga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Bagikan renungan ini. Jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube Rifai Alwan agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih dan berkah dalam Gusti Yesus.